Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal ardi allati. Walhamdulillah walladzi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim. Walhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini mari kita sama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguhnya, dengan terima kasih yang sesungguhnya, karena pada kesempatan hari ini Allah masih membimbing kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan sebuah ajaran yang Allah berikan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Seizin Allah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Maka tentunya besar harapan kita, semoga kegiatan dan aktivitas kita, ibadah kita bisa bernilai ibadah, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang pemimpin dan juga seorang nabi dan rasul yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau seorang pemimpin, seorang nabi dan rasul yang memahami susah payahnya umat. Beliau yang memahami penderitaan warganya, penderitaan umatnya, walaupun kadang umat tidak memahami apa yang diminta oleh beliau. Pada kesempatan kali ini, sebelum kami memberikan khutbah terlebih dahulu, berwasiat kepada diri dan juga kepada seluruh yang hadir, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan benar menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya. Andai boleh bosan bagi kami dan juga antum semua, tentunya kita tidak akan menyampaikan tentang pesan takwa. Tapi karena ini salah satu daripada rukun khutbah, dan memang ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, serta sampai dengan hari ini, bahwa di antara sela-sela khutbah kita harus berpesan takwa. Rasanya kita seakan-akan mampu mentafsirkan apa makna yang sering kita dengar. Makna takwa adalah intisarul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah
dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita lupa. Di dalam surat Ali Imran 102 berbunyi perintah Allah, yaitu agar kita bertakwa dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sementara rumusnya sering kita lupakan. Muslim secara jami tidak akan mampu melaksanakan takwa yang sungguh-sungguh dan benar menurut Allah dan Rasulnya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ternyata kuncinya agar manusia ini, agar umat Islam ini, para mukminin mukminat, muslimin muslimat mampu dan bisa melaksanakan takwa dengan sungguh-sungguh dan maksimal, benar menurut Allah dan Rasulnya, tidak membedakan ayat yang satu dengan yang lainnya. Syaratnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Umat Islam harus bersatu mutlak, dan umat Islam haram berpecah belah. Jamaah rahimahumullah, nyaris satu abad umat Islam ini dijauhkan dari pemahaman-pemahaman tentang ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada ulil amri. Setelah 3 Maret tahun 1924 hancur kekhilafan Islam, bubar kepemimpinan Islam. Disitulah mulai umat Islam menganggap dan menetapkan ulil amri bukan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, tapi berdasarkan istihad masing-masing atau dengan cara mereka sendiri-sendiri. Sementara Rasulullah SAW dalam menutup akhir perjuangannya beliau sampaikan sesungguhnya kepemimpinan Bani Israel sampai dengan aku adalah seorang nabi dan sistemnya adalah nubuah. Ketika aku wafat dan tidak ada nabi lagi, maka umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah yang jumlahnya banyak. Yang hadir di tengah-tengah kalimat beliau bersabda tadi adalah orang-orang hebat, para sahabat Rasulullah SAW yang jauh lebih hafal Al-Quran, lebih fasih. Ribuan hadis beliau hafal dan beliau kuasai. Bahkan beberapa sahabat telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpuni ilmunya untuk membuat suatu organisasi, mumpuni kepandaiannya untuk membuat satu firqah lain. Tapi karena beliau ittiba kepada Rasulullah, pengikut Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah sampaikan kepada para seluruh sahabat saat itu, beliau tidak akan membuat firqah-firqah yang baru. Dan tentunya andai Abu Bakar As-Siddiq membuat firqah suatu ajaran baru, mungkin dengan nama beliaunya sendiri, pengikutnya juga akan banyak. Katakanlah Siddiqiyah, Umar Umariyah, Utsman Utsmaniyah, Ali Aliyah. 4 orang sahabat ini adalah orang hebat. Al-Quran dikuasai, hadis ribuan hadis dihafal. Tapi karena beliau ittiba dan cinta kepada Rasulullah, tidak sedikit pun beliau berniat untuk membuat organisasi baru. Tapi masya Allah, kondisi sekarang ini setelah dijauhkannya umat Islam dari kekhilafan Islam, walhasil umat Islam akan menunjuk pemimpin sesuai dengan yang diidamkan oleh orang itu sendiri. Maka wajar saja ketika dalam hadis panjang lebarnya Rasulullah sampaikan bahwa sesungguhnya Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan, semuanya ke neraka kecuali satu.
Nasrani akan pecah menjadi 72 golongan, semuanya ke neraka kecuali satu. Ketika masuk dalam organisasi yang terakhir atau pada umat beliau sampaikan, wallahi satattariqu ala ummati sat'akuna salasuluhu finnar illa wa ana wa sahabati 'alaiha. Ketika masuk kepada umat Islam, demi Allah, Islam akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang satu itu yang semacam apa? Yang bagaimana? Rasulullah menjawab, saya dan sahabat ada di dalamnya. Artinya bahwa Rasulullah SAW hidup di atas kenabian, para sahabat hidup di atas kekhilafahan. Nah, kita bukan berada pada masa Nabi, tapi kita masa berada setelah Nabi Muhammad wafat. Maka tentunya kalau kita benar-benar pengen selamat apa sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti kita harus berada dalam sistem yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu sistem kekhilafan Islam. Andai hari ini orang-orang yang paham Al-Quran, andai hari ini mereka yang mengerti, menghafal tentang hadis kepemimpinan, disampaikan kepada seluruh umat Islam, maka saya yakin umat Islam akan berbondong-bondong mencari dan bagaimana cara hidup yang sebenarnya, bagaimana cara ketaatan yang sesungguhnya. Karena ini sengaja ditutup-tutupi. Akhirnya sampai hari ini ketika kita menyampaikan tentang khilafah Islam, dianggap bahwa ajaran yang kita sampaikan ini adalah asing bagi mereka. Walhasil tidak sedikit mereka yang mengabaikan. Banyak umat Islam sendiri yang tidak suka. Banyak umat Islam sendiri yang padahal Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, kitabnya sama, tapi dipersatukan dengan satu kepemimpinan, yaitu khalifah dalam sistem khilafah. Mereka menganggap ini adalah asing, ini adalah aneh, ini adalah sesat. Jamaah rahimakumullah, kita harus selalu memberikan motivasi kepada diri kita masing-masing agar kita tetap berada dalam keistiqomahan dalam menegakkan din Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama motivasinya, sadarilah bahwa sesungguhnya kami semua hari ini yang ada di masjid ini bukan orang yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Beliau adalah maksud, beliau adalah yang dosa-dosanya selalu dijaga. Apabila melakukan dosa-dosa sedikit, beliau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Beliau ditegur oleh Allah ketika berkurang kepada salah satu tamu yang datang. Beliau ditegur dengan surat Abasa wa Tawalla. Ketika Rasulullah SAW berjanji pada saat itu, ketika segolongan orang-orang Yahudi mengutus beberapa kepercayaannya untuk meyakinkan bahwa Muhammad bin Abdullah ini seorang nabi atau bukan, seorang rasul atau bukan, maka ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh sang pendeta melalui utusannya kepada Rasulullah SAW. Apa yang diajukan? Kalau memang dia seorang nabi dan rasul, maka tanyakanlah kepada mereka, siapa 7 pemuda yang berada di dalam gua. Kalau memang dia seorang nabi dan rasul, pertanyakanlah kepada mereka, apa itu? 3 pertanyaan yang tentunya dalam kesempatan ini tidak saya sampaikan semua. Apa jawaban Rasulullah SAW pada saat itu? Beliau langsung, besok saya jawab. Rasul lupa pada saat itu untuk mengatakan insya Allah. Maka detik-detik menunggu waktu habis untuk menjawab, tak juga Allah
memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Karena sungguh Nabi Muhammad tidak akan pernah bicara in huwa illa wahyu yuha, kecuali ada bimbingan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau orang yang maksum. Tapi ketika menegakkan sebuah ajaran an aqimuddin liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk mendahulukan din Allah yaitu dinul Islam, resikonya, rintangannya, ujiannya jauh lebih berat daripada kita hari ini. Maka melalui khutbah ini, dengan ujian, anggaplah, yakinilah bahwa itu Allah semakin cinta kepada kita. Dengan ujian yang hari ini diberikan kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada struktural pun hari ini sedang diuji, bahkan kepada warga atau umat hari ini banyak diuji dengan adanya sakit. Yakinilah bahwa itu Allah ingin menguji, ingin mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan kita, kecintaan kita, keyakinan kita terhadap din yang sudah kita perjuangkan selama bertahun-tahun lamanya. Apakah kita akan berujung dengan kekafiran, atau justru yang kita idam-idamkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mau merenggut kita dalam keadaan tunduk, patuh dan pasrah kepada ajaran Islam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.